Mengikuti berita tentang meruginya kereta cepat WUS sangatlah menyakitkan lah ya guys. Membuktikan di mana pemerintah sampai saat ini sebenarnya masih memilih proyek-proyek nasional yang berdasarkan keputusannya itu berdasarkan bubble-nya sendiri. Ya, namanya bubble pasti akan pecah. Dan berdasarkan kacamata, ya mungkin bisa gue sebut kacamata kelas atas ya. Ya, kenapa gue sebut kacamata kelas atas? Berikut beberapa penjelasan gue. Kereta cepat itu sebenarnya bukanlah mass public transportation. Dalam arti kata ya kebutuhan khalayak banyak ya yang perlu disubsidi oleh pemerintah. Yang mana pemerintah berdalih kalau WUS itu, kereta cepat itu perlu disubsidi. Namun sebenarnya kereta cepat itu seharusnya sih sudah masuk kategori bisnis, yang mana bisa disandingkan dengan pesawat terbang. Niche itu dalam arti kata walaupun ada pesawat terbang, moda transportasi yang lebih murah biasanya ada. Salah satunya kapal laut, kapal feri dengan perjalanan lewat darat, ataupun kereta api biasa ya, bukan kereta api cepat. Nah, transportasi umum subsidi sebenarnya lebih tepat diarahkan untuk skala dalam kota, bukan luar kota ataupun antar daerah. Karena produktivitas masyarakat, yang mana pemerintah selalu gembor-gemborkan produktivitas, meningkatkan produktivitas. Tapi sebenarnya produktivitas masyarakat itu bukanlah terletak pada kegiatan perjalanan luar kota, tapi mayoritas ya kegiatan produktivitas masyarakat itu dilakukan, perjalanannya itu, trafficnya itu di dalam kota. Kenapa di dalam kota ya? Karena sehari-hari mereka bekerja di dalam kota kan, di kotanya sendiri. Mereka beraktivitas, belanja, keluarga, rapat, meeting, ketemu klien. Sebagian besar dilakukan semuanya itu di kota di mana mereka tinggal. Oleh sebab itu gue lebih setuju sebenarnya mass public transportation itu ya transportasi yang berada di dalam kota, yang berfokus di satu kota, bukan antar kota, antar daerah, atau perjalanan keluar kota. Agak nyakitin di saat pemerintah belok gitu, terbuka matanya hanya untuk pride kebanggaan sehingga dibela-belain gitu. Dibuat kereta cepat, padahal di sisi lain masyarakat sendiri masih sangat berjuang setiap hari loh untuk berebutan gerbong kereta setiap paginya. Pulang pun begitu, saat sore hari. Hanya untuk bisa sampai ke rumah dengan keadaan yang sudah lelah, capek di pekerjaan mereka seharian, mereka masih harus berjuang hanya untuk bisa sampai ke rumah dan dengan waktu yang sangat lama dari yang seharusnya. Yang seharusnya perjalanan bisa 15 menit, 30 menit menjadi 1 jam, 2 jam, sehingga waktu istirahat mereka terambil banyak di perjalanan. Demikian pula waktu kerja mereka, energi mereka untuk siap kerja di kantor, terambil banyak energi mereka di perjalanan. Berapa banyak karyawan-karyawan kita yang terlambat hanya karena kemacetan di jalanan dan terpaksa harus dipotong gajinya. Pemerintah lebih rela gitu memberikan subsidi untuk kereta cepat, padahal masih banyak titik-titik halte dan terminal ataupun stasiun yang sebenarnya masih jauh dari POI atau point of interest dari masyarakat, ya seperti area-area pusat perbelanjaan, pusat perkantoran ya, yang mana perkantoran bukan hanya Sudirman Pak, pusat perkantoran itu bukan hanya Mega Kuningan. Kita ambil contoh saja Kelapa Gading. Di mana sih letak stasiun kereta terdekat ke Kelapa Gading? Mungkin Kemayoran atau stasiun kereta di Ancol, yang mana kita harus melewati dulu Sunter baru sampai ke Kelapa Gading. Ya mungkin ada transportasi yang langsung ke MKG, kalian bisa naik monorail, tapi untuk bisa menggunakan monorail kalian harus transit dulu muter perjalanan, yang mana membutuhkan perjalanan ya yang gak efisien karena muter-muter. Karena kalian harus mencari titik transit tersebut kan, dari busway untuk transit ke monorail mungkin, atau dari kereta untuk transit ke monorail. Transjakarta pun masih terhitung sedikit dengan masa tunggu berdasarkan pengalaman gua ya, bisa sampai 30 menit saat itu antara bus satu dengan yang selanjutnya. Karena gua sempat nyasar, gua ketinggalan bus saat gua tiba di pemberhentian stop bus. Dan bayangin gua harus nunggu selama 30 menit. Perjalanan yang sebenarnya bisa selesai dengan 15 menit hanya untuk nunggu busnya aja 30 menit. Belum macetnya dan lain-lain. Lalu juga di sisi lain keadaan trotoar kita. Pemerintah sih mungkin enak aja ya mikirnya. Ya mungkin karena saat pembukaan terminal atau stasiun saat itu ya timnya sudah memberikan karpet merah gitu untuk akses ke halte bus Transjakartanya, ke stasiunnya, sehingga mereka nggak melihat secara real time, secara realita bagaimana keadaan trotoar kita. Akses untuk menuju ke publik transportasi tersebut. Karena faktanya masih banyak keadaan trotoar yang nggak
layak gitu untuk menuju ke public transportation tersebut, ke terminal, ke stasiun, ke halte bus yang ya masyarakat ingin tuju. Dan sampai sekarang pun Transjakarta sistemnya itu masih juga belum automated system, masih belum berjalan. Karena kenapa gue bilang gitu? Karena gue menemukan satu pemberhentian, satu halte di mana itu masih menggunakan sistem karyawannya yang harus teriak-teriak untuk memberitahukan kemana tujuan bus ini. Karena nggak jelas gitu kan. Sudah berapa tahun gitu loh. Sistem masih belum berjalan dan masih acak-acakan. Lalu apakah pemerintah pada akhirnya mau nyalahin masyarakat? Bilang kita kurang mau berusaha lah, bilang kita kebanyakan komplain lah. Namun bukankah tugas pemerintah ya untuk memberikan fasilitas masyarakat yang baik dan nyaman gitu loh. Karena kan sehingga buntutnya untuk produktivitas masyarakat juga, untuk meningkatkan produktivitas mereka. Seperti yang gue bilang lah, simpelnya jika masyarakat nyaman untuk pergi ke kantor, kinerja mereka pun akan meningkat. Mereka tidak lelah di perjalanan, mereka tidak habis waktu hanya untuk di jalan karena kemacetan. Mereka tidak perlu lama berdiri karena mungkin transportasi banyak sehingga mereka bisa duduk di moda transportasi tersebut yang mereka gunakan. Pemerintah sih nggak bisa melihat ini secara realitanya. Karena mereka sendiri ya pakai mobil pribadi kan. Dan balik lagi, kalau pemerintah akhirnya hanya fokus kepada proyek-proyek bubble, proyek-proyek yang hanya untuk hiasan, image, tapi tidak berfokuskan pada manfaat secara langsung ke masyarakat. Ya, akhirnya ya sama aja, kita tidak bisa menuntaskan kemacetan, produktivitas masyarakat terhitung lemah, sumber daya manusia kita tidak mampu bersaing, mentalitasnya sudah lelah, karena sampai ke kantor pun mereka sudah lelah. Secara mental pun tidak siap untuk bekerja secara efektif dan optimal. Sehingga ya, di sisi lain balik lagi ya, solusinya keluar biaya yang lebih besar. Sebagian harus ngekos, dekat dari kantor, walaupun sudah punya rumah, walaupun ada rumah orang tua. Sebagian lain harus berangkat subuh dan pergi ke gym, olahraga mungkin baiknya, mandi di tempat gym. Namun kan ya, waktu istirahat mereka berkurang, yang sebenarnya mereka bisa istirahat 8 jam, mereka jadi hanya bisa beristirahat 6 jam saja, 5 jam saja, karena mereka harus bangun lebih pagi. Dan kembali lagi, pemerintah baiknya serius, dan sangat serius memperbanyak lagi titik-titik halte, terminal, dan juga stasiun yang ada. Sehingga masyarakat tidak perlu lagi berjalan kaki yang terlalu jauh. Tidak perlu banyak lah ya transit-transit kendaraan umum. Kalau bisa ditambahkanlah jalur-jalur baru untuk bus, sehingga masyarakat tidak terlalu banyak transit. Sediakan juga titik-titik yang langsung ada di pusat perbelanjaan, perkantoran, karena perkantoran bukan hanya ada di Sudirman saja atau di Tamrin saja, dan juga halte dan stasiun kereta yang langsung bersentuhan, karena masih banyak halte dan stasiun yang letaknya berjauhan. Dan kembali lagi, pemerintah baiknya serius memperbaiki keadaan trotoar kita. Jangan hanya sepotong-sepotong, jangan hanya bagus di Tamrin saja, jangan hanya bagus di Jalan Jenderal Sudirman saja, sedangkan ya 70%, mungkin 80%, atau 90% sisanya acak-adul gitu loh keadaan trotoar kita. Yang bagus pun juga ya hanya sepotong-sepotong, jadi kesannya trotoar kita hanya sebatas estetika, tapi tidak dilihat dari segi fungsionalnya. Makanya masyarakat tidak memakai, karena yang dibagusin hanya titik-titik tertentu. Di titik yang sebenarnya masyarakat pakai, trotoarnya malah nggak ada. Di titik yang masyarakat jarang jalan, malah trotoarnya bagus. Apakah di mapping gitu loh? Apakah mereka bangun hanya untuk memperbagus gedung di sekitar trotoar tersebut? Di depannya gedung pemerintah dibuat trotoar bagus, tapi giliran dekat perumahan masyarakat tidak ada trotoarnya. Kalaupun ada pun, sepotong-sepotong kayak gue bilang. Setelah sampai di persimpangan, mau menyeberang, tidak jelas trotoarnya bagaimana menyeberangnya. Oleh sebab itu, pemerintah kereta cepat belumlah saatnya buat kita. Lebih baik fokus. Kenapa sih nggak fokus gitu loh ke transportasi yang dipakai oleh rakyat sehari-hari, dipakai oleh rakyat kecil? Karena ya kereta cepat itu yang pakai ya kelas menengah ke atas, yang mungkin sering melakukan perjalanan keluar kota, sering liburan. Produktivitasnya rendah karena aktivitas yang dilakukan menggunakan kereta cepat ya rata-rata untuk leisure, untuk holiday, traveling, liburan, ataupun mungkin pulang kampung, urusan keluarga, mereka harus balik ke kotanya. Tapi untuk bisnis, untuk pekerjaan setiap hari ya enggak lah. Kontribusi yang banyak ya transportasi dalam kota. Fokuslah ke transportasi dalam kota terlebih dahulu.
Dan yang keluar kota untuk urusan kerjaan itu, kalaupun ada, itu rata-rata level manajemen, level menengah ke atas di perusahaannya. Yang mana ya mereka punya uang. Dan ya faktanya yang gue tahu ya, mereka kalau hanya ke Bandung mereka ada mobil kantor gitu loh. Mereka pakai. Ataupun pakai pesawat terbang. Yuk pemerintah, fokus dulu ke transportasi umum yang real, yang dipakai untuk rakyat kecil, yang dipakai oleh rakyat banyak sehari-hari, yaitu transportasi umum dalam kota. Jika ada yang salah, jika ada yang kurang, kalian bisa tambahkan komen di video ini, karena gue ya nggak skrip banget ya untuk buat video ini. Gue hanya nyeloteh langsung aja. Sampai ketemu lagi di video gue selanjutnya.